Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarh Ushulil Iman karya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih pada asal atau pokok atau usul yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Ketika Syekh membantah mereka-mereka yang kufur atau mengkufuri tentang adanya hari kebangkitan, karena di antara bentuk keimanan kepada hari akhir adalah meyakini adanya al-ba'ts, adanya hari di mana makhluk dan hamba-hamba Allah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia tidak mengimani arkan al-iman yang lainnya. Di dalam kitabnya Syekh kemudian mencoba membantah keyakinan sebagian orang-orang yang kufur, di mana mereka tidak meyakini, tidak percaya, bahkan menolak akan adanya hari akhir. Beliau menyebutkan, ahibati fillah, dalil-dalil, hujjah-hujjah yang ada baik itu dalam syariat, dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya, ataupun dalil-dalil yang ada melalui al-his, melalui indera atau panca indera manusia. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang atau makhluk yang sudah diwafatkan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Wa fi suratil Baqarah, kata beliau, dan dalam surat Al-Baqarah, khamsatu amthilatin ala dzalika, ada 5 contoh yang menunjukkan perkara tersebut. Kesemua contoh-contoh ini ada dalam satu surat, yaitu suratul Baqarah. Dan kesemua contoh-contoh ini, contoh yang paling banyak itu berkenaan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Contoh yang pertama, kata beliau, al-mithalul awal, qaum Musa hina qalu lahu, perkataan kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel,
ketika mereka mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada dirimu sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas. Dan ini diantara kedurhakaan Bani Israel. Mereka tidak mencukupkan dengan adanya Taurat, tidak mencukupkan dengan turunnya atau diutusnya Musa alaihi salam. Tapi karena saking durhakanya mereka, mereka meminta untuk bisa melihat Allah dengan jelas. Baru kami beriman kepadamu wahai Musa. Kemudian kata Syekh, fa'amatahumullahu ta'ala thumma ahyahum. Kemudian yang terjadi setelahnya, Allah Jalla Jalaluhum mematikan, mewafatkan mereka semuanya. Kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala mukhatiban Bani Israil. Dan berkenaan dengan perkara ini, Allah berbicara di dalam Al-Quran, berucap, berkata kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-55 dan juga ayat yang ke-56. Allah menghikayatkan perkataan Bani Israel dengan sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qultum li Musa, ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada dirimu wahai Musa sampai kami melihat Allah jahratan, dengan mata mereka jelas, mereka ingin lihat langsung. Maka kata Allah, fa'akhadhat kumus sa'iqah, maka kemudian kalian disambar oleh halilintar. Dan halilintar ini diutus oleh Allah untuk mematikan mereka. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kalian melihat halilintar ini di depan mereka, nyata menyambar mereka, mati semuanya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, dan setelah itu, setelah kalian dimatikan oleh Allah, karena kalian tersambar halilintar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bangkitkan kalian semuanya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berhenti dari kezaliman kalian, dan cukuplah apa yang menimpa kalian sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, dan ini dirasakan oleh manusia atau tidak? Dirasakan oleh Bani Israel pada saat itu, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan kita nggak tahu kejadiannya seperti apa, kapan. Ini hanya keluar dari mulut orang yang tidak punya iman. Kenapa jamaah? Karena berarti dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Cukup, sudah selesai. Tidak merasakan bukan berarti tidak benar, betul tidak jamaah? Jamaah, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Bani Israel bukan berarti itu tidak mungkin terjadi. Betul tidak? Apalagi yang menyampaikannya, yang maha benar itu Allah. Sudah cukup kita berlogika, itu cukup. Agama ini tidak dinilai oleh akal, tapi oleh iman. Tsumma mithalu tsani, kemudian contoh yang kedua kata Syekh, fi qissatil qatil alladhi ikhtasama fihi Banu Israel, dalam kisah
salah seorang Bani Israel yang mati diketemukan sudah tidak bernyawa oleh kaumnya, dan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Mati terbunuh. Jadi bukan mati dalam keadaan wajar, tapi mati terbunuh. Dan kemudian Bani Israel berselisih, siapa yang bunuh? Kita harus cari pembunuhnya. Dan mereka tidak punya petunjuk siapa yang membunuh mayit ini. Maka jamaah rahmatillah Allah, kata Syekh, fa'amarahumullahu ta'ala an yadhbahu baqaratan fayadribuhu bi ba'dihha liyukhbirahum biman qatalah. Allah memerintahkan Bani Israel melalui nabinya untuk menyembelih sapi apa? Sapi betina. Ini yang kisahnya kita tahu. Mereka nanya, sapinya kayak gimana? Malaunuha, apa warnanya? Dan seterusnya. Udah susah payah cari mereka, ya, menyulitkan diri sendiri, ketemu sapinya. Kemudian oleh Allah disuruh disembelih itu sapi. Untuk apa? Untuk kemudian sebagian dari sapi ini dipukulkan kepada si mayit, dipotong. Banyak riwayat tapi tidak ada yang sahih. Ada yang bilang paha dari sapi ini dipukulkan ke mayit, ada yang bilang bagian pundaknya dan seterusnya lah. Tidak ada yang sahih kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi yang pasti ada bagian dari sapi yang disembelih itu dipukulkan kepada mayit itu. Untuk apa? Agar dia kemudian hidup kembali. Liyukhbirahum biman qatalah, untuk mengabarkan kepada kaumnya siapa yang membunuh dirinya. Dan ini terjadi di depan mata mereka, dipukulkan oleh sapi, bangun. Pertanyaan anak sekarang, ini mayit bangun seterusnya atau mati lagi? Jemaah, mati lagi. Setelah mengabarkan dia mati lagi. Dan dalam satu riwayat disebutkan pembunuhnya adalah keponakannya sendiri, untuk merampas apa yang dia miliki dari harta. Jadi pembunuhan masalah harta itu sudah dari zaman dulu. Ya, dan pelakunya biasanya orang terdekat, sudah. Ini sunnatullahnya sudah begini sudah. Tapi syahidnya di sini, orang-orang Bani Israel diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan orang mati di depan mata mereka. Sebenarnya tidak ada kaum yang lebih yakin dengan kebangkitan melebihi Bani Israel. Kenapa? Karena nenek moyang mereka dari zaman ke zaman itu diberikan bukti oleh Allah. Cuman mereka memilih untuk tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-72. Begitu juga ayat yang ke-73. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qataltum nafsan, ketika ada salah seorang dari kalian yang membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, apa yang disembunyikan oleh sang pembunuh. Dia pura-pura tidak membunuh, dia menuduh orang lain. Allah kemudian berfirman, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sapi yang sudah kalian sembelih itu, maka ambil bagian dari tubuhnya, pukulkan kepada jenazah yang membuat kalian saling tuduh itu. Maka bangkitlah jenazah ini. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun.
Dan begitulah Allah menghidupkan yang mati. Mudah bagi Allah. Hanya dengan memukulkan bagian sapi hidup. Kalau Allah sudah katakan hidup, hidup. Allah sengaja, kata Allah, menampakkan ayat ini, tanda ini kepada kalian, agar kalian menggunakan akal kalian. Akal yang mengantarkan kalian kepada iman. Dan tidak ada kaum yang lebih banyak mendapatkan bukti dari Allah melebihi Bani Israel. Harusnya mereka yang paling beriman kepada Allah. Tapi lihat bagaimana ketika Allah cabut hidayah dari sebagian hambanya. Jadi jangan merasa aman. Para ulama mengatakan, jadikan Bani Israel sebagai contoh bagi kalian. Ketika di tengah-tengah ilmu mereka yang begitu dalam dan begitu banyak, justru mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang lebih kenal Nabi Muhammad SAW melebihi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Gak ada. Bahkan Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Bani Israel itu, Yahudi itu, lebih kenal Nabi Muhammad daripada kalian sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Detail, tahu, yakin bahwa ini Nabi, ini utusan Allah. Bahkan sifat-sifatnya mereka jauh lebih tahu. Tapi mereka kemudian memilih untuk tidak beriman, kufur. Jadi jangan merasa aman. Kemungkinan itu bisa menimpa siapa saja. Al-mithalu tsalits, kemudian kata beliau contoh yang ketiga. Fi qissatil qaum alladzina kharaju min diyarihim firaran minal mauti. Kisah satu kaum, dan kaum inilah kaum Bani Israel juga. Mereka lari dari negeri mereka karena takut mati. Kenapa takut mati? Mereka lari dari negeri yang dilanda wabah menular dan mematikan, taun. Mereka kabur takut mati, lari dari negeri mereka. Makanya Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, nanti kita bacakan, mereka jumlahnya ribuan, semuanya takut mati oleh penyakit menular itu. Fa'amatahumullah, Allah matikan mereka semua. Mereka kabur untuk apa? Untuk hidup, betul tidak? Menyelamatkan diri mereka. Justru Allah matikan mereka semuanya. Thumma ahyahum, kemudian Allah kembali hidupkan mereka untuk memberikan bukti kepada mereka bagaimana mudahnya Allah menghidupkan yang sudah mati, dan jumlah mereka ribuan. Wa fi dzalika yaqul, kata Syekh, Allah Ta'ala berfirman tentang ini di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-243, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kalian melihat kepada mereka-mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka, melarikan diri, wahum ulufun, mereka jumlahnya ribuan, kata Allah, hadzaral maut, mereka semuanya takut mati. Faqala lahumullah mutu, kata Allah, maka Allah mengatakan kepada mereka semuanya, matilah kalian. Dengan hanya mengatakan apa? Mutu, matilah kalian, mati semuanya. Sebagaimana Allah mudah mematikan makhluknya, semudah itu, mutu, mati semuanya, maka semudah itu pula Allah membangkitkan mereka. Kata Allah, thumma ahyahum, setelah mati, setelah Allah matikan mereka, kemudian Allah kembali hidupkan mereka.
Ini terjadi cepat atau berjangka jemaah? Cepat, mati. Dan mereka merasakan kematian itu, mereka sadar mereka mati. Setiap orang yang mati tahu dirinya mati, betul tidak jemaah? Orang kalau mau mati di detik-detik terakhir, tahu nggak bahwa dirinya mau mati? Tahu tidak? Belum pengalamannya. Tahu. Roh keluar dari tubuh itu terasa. Menyakitkannya, betapa menyakitkannya itu terasa. Gak ada yang bilang, oh ini gak tahu ya perasaannya aneh. Enggak, kamu mau mati. Dia tahu saya mau mati, ruhnya naik. Tapi kemudian Allah hidupkan mereka semuanya. Setelah mati, hidup. Untuk memberikan pelajaran kepada mereka semuanya. Betapa mudahnya Allah membangkitkan yang mati. Kemudian Allah mengatakan innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya itu Allah karunia-Nya begitu besar kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Banu Israel di antara contoh segerombolan manusia, orang-orang Yahudi segerombolan manusia yang tidak tahu terima kasih kepada Rabb-Nya. Maka lihat seperti apa keadaan mereka sekarang. Durjana, durhaka, melampaui batas, padahal mereka sangat mengetahui kebenaran. Mereka mungkin lebih yakin tentang kejadian hari-hari akhir melebihi kita semuanya jemaah. Mereka yakin Dajjal akan keluar, mereka tahu Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa, mereka tahu semua dari mereka akan dibinasakan oleh Allah, dimatikan semuanya, mati, nggak akan ada yang tersisa orang Yahudi di atas permukaan bumi ini. Mereka tahu itu, mereka sadar. Mereka sudah siap-siap jemaah untuk menghadapi rangkaian peristiwa hari akhir. Kita tidak. Aneh ini jemaah. Mereka sudah siap-siap. Sudah lama mereka bersiap-siap untuk itu. Kita jemaah dikasih tahu, oh kayak murunnya masih lama, 200 tahun lagi murun. Masa sekarang sih? Masa iya kita ngalamin la haula wala quwata illa billah. Buktinya, contohnya, dalilnya, hujahnya sudah terlalu banyak. Yang muncul itu sudah terlalu banyak. Ini kita di detik-detik terakhir. Tapi sekali lagi jamaah rahmatillah Allah, orang-orang Yahudi tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, contoh yang keempat kata Syekh, mithalur rabi' fi qissatil ladzi marra ana qaryatin mayyitatin fastab'ada an yuhyiha Allah. Kisah seseorang yang melewati satu kampung yang sudah hancur. Qaryah mayyitah, kampung yang sudah mati. Penghuninya sudah tidak ada, rumah-rumahnya sudah hancur. Orang-orangnya sudah mati semua. Kemudian orang ini ketika melihat tempat ini, kampung ini, fastab'ad, dia merasa mustahil. Semua yang ada di sini, semua orang yang jadi penghuni di sini yang sudah mati ini kemudian bisa bangkit lagi semuanya. Udah hancur begini, sudah jadi tulang belulang, tidak ada kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Ini sama juga, ini dari kalangan Bani Israel. Allah tidak henti-hentinya memberikan bukti kepada siapa? Bani Israel. Kenapa? Karena mereka itu kaum yang paling ingkar, paling ngeyel. Dan banyak orang muslim yang meniru mereka sekarang ini. Ngeyel, ngotot, ngeyel, salah, udah salah, ngotot. Persis orang Yahudi. Udah jelas ngaco, tapi enggak, saya benar. Persis orang Yahudi. Bedanya orang Yahudi sama Allah diberikan pelajaran berat, keras.
Dengan harapan mereka sadar, tapi mereka tidak sadar. Adapun kita dibiarkan. Adapun kita diistidraj. Adapun kaum sebelumnya, kesalahan mereka langsung disikat sama Allah di dunia. Dihukum langsung di dunia. Kita enggak. Dan itu atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, fa amatahullah ta'ala mi'ata sanah. Allah matikan dia 100 tahun. Jadi yang menganggap gak mungkin bangkit lagi itu, dia dimatikan oleh Allah berapa tahun? 100. 1 abad. Thumma ahyahu, kemudian dia dibangkitkan. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala. Dan berkenaan dengan perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang ke-259. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau seperti orang yang melewati satu kampung dalam keadaan kampung itu khawiyah, kosong dan hancur. Ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia mengatakan, bagaimana Allah membangkitkan negeri yang sudah hancur ini, manusia yang ada di dalamnya, bagaimana? Dia menganggap itu sesuatu yang sulit terjadi, berat. Maka kata Allah, fa amatahu Allahu mi'ata am. Allah matikan dia 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian dibangkitkan. Kemudian dia ditanya, kam labist, berapa hari kamu ada di tempat ini? Jadi dia masih di kampung yang dia anggap tidak mungkin kemudian dibangkitkan penghuninya oleh Allah. Dikatakan kepada dirinya, kam labist, berapa lama kamu berada di tempat ini? Apa jawabannya? Labistu yauman au ba'dha yaum. Saya mungkin di sini sehari atau setengah hari. Ini yang dirasakan oleh siapa? Orang tersebut. Itu pula yang akan dirasakan oleh setiap hamba Allah yang diwafatkan oleh Allah di alam barzakhnya. 1000 tahun, 200 tahun, 5000 tahun. Terlebih bagi mereka yang beriman, yang saleh, yang merasakan kenikmatan dalam kuburnya, mereka mengatakan, kami di sini cuma sehari 2 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabik lam yatasanna. Kamu itu sudah mati dan berada di tempat ini 100 tahun. Tapi lihat, kata Allah, lihat, makanan dan minuman yang kau bawa tidak rusak. Allah biarkan makanannya tetap utuh sebagaimana ketika dia bawa, sebelum dia mati. Untuk juga menunjukkan kepada dirinya betapa maha kuasanya Allah. 100 tahun makanan dan minuman masih utuh, masih fresh. Jemaah, harusnya sudah jadi apa? Kalau selesai sudah. Ini masih utuh. Tapi kemudian Allah memerintahkan juga kepada dirinya untuk melihat, wanzur ilahi marika walinaj'alaka ayatan linnas, dan lihatlah keledai yang jadi tungganganmu, yang sudah mati menjadi tulang belulang 100 tahun. Dan kami jadikan dirimu sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia yang lain.
Wandur ilal idham, lihat kepada tulang-tulangnya. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana kami menyusunnya kembali dan kami balut tulang-tulang ini dengan daging. Itu keledai hidup lagi. Di depan mata si hamba yang sudah dimatikan sama Allah 100 dan dibangkitkan lagi juga. Falamma tabayyana lahu, setelah menjadi jelas bagi dirinya, qala, maka dia mengatakan, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya yakin, saya tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang disebut dengan haqqul yaqin dan ainul yaqin. Keyakinan yang puncak ketika dia betul-betul melihat buktinya di depan mata. Ini contoh yang keempat, jamaah rahmatillah Allah. Kemudian contoh yang kelima dalam suratul Baqarah. Fi qissatil Ibrahim al-Khalil. Dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Hina sa'ala Allah ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ketika meminta kepada Allah bagaimana caranya Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ibrahim pengen tahu caranya gimana. Antum juga pengen tahu nggak? Jamaah, antum ingin tahu nggak? Kenapa nggak ada jawabannya? Hah? Ingin tahu tidak? Ingin? Ingin? Anda ulangi sekali, ingin. Terus Anda mau tanya untuk apa? Tuh kan ingin tadi. Keinginan itu ada tujuannya, untuk apa? Menambah keinginan, subhanallah. Ini mirip Nabi Ibrahim ini. Loh iya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengomentari permintaan Ibrahim nanti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Awalam tu'min, kata Allah, bukankah engkau sudah beriman Ibrahim? Apa enggak cukup dengan keimananmu, keyakinanmu kepada Allah yang begitu luar biasa? Kata Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi. Saya pengen menenangkan hati saya saja, biar tambah yakin lagi. Ini yang minta kekasihnya, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Kata Syekh, kita sebutkan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh. Fa amarahu Allah Ta'ala an yadhbaha arba'atan minat tayr. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih 4 burung. Yufarriquhunna ajza, kemudian dipotong-potong, dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda. Alal jibal, di atas gunung yang ada di sekeliling Ibrahim alaihissalam. Thumma yunadihinna, kemudian dipanggil burung-burung itu. Jadi yang sudah potong-potong itu dipanggil supaya mendatangi Ibrahim. Fatal ta'imul ajza ba'duha ila ba'din, maka setiap bagian ini kemudian menyatu satu sama lain. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya, dan kemudian mereka cepat-cepat terbang mendatangi Ibrahim. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam perkara ini Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang ke-260, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau membangkitkan yang sudah mati. Allah mengatakan qala awalam tu'min, tidakkah engkau sudah beriman Ibrahim? Kamu kan sudah beriman, butuh apa lagi? Sudah iman.
Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Ibrahim mengatakan bala walakin liyatma'inna qalbi. Betul ya Allah, saya sudah beriman, tapi saya minta ini agar hati saya menjadi tenang, lebih tenang lagi dengan keimanannya. Maka kata Allah, qala fakhudh arba'atan minat tayr, ambil 4 burung, fasurhunna ilaik, kemudian sembelih potong-potong. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, jadikan di setiap gunung itu ada bagian dari burung-burung itu. Thumma du'uhunna, kemudian panggil mereka Ibrahim, panggil burung-burung itu. Ya'tinaka sa'ya, mereka akan mendatangimu dengan cepat. Wa'alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kesemua contoh ini adalah adillatul hissiyah, dalil dari panca indera yang dialami oleh sebagian hamba-hamba Allah yang menyaksikan langsung bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati atau makhluk Allah yang sudah mati. Sudah, dan Allah menyampaikannya kepada kita. Udah nggak perlu kita mengatakan, ay Bani Israel ngalamin ya kita juga tuh, kita pengen lihat. Ini ucapan manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kelas. Sudah. Karena ada Al-Quran, ada Nabi yang sudah menyampaikan kepada kita. Titik. Saya belum selesai menjelaskan ini, belum. Belum lagi kata beliau kemudian Nabi Isa alaihissalam yang bisa juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di mana beliau mengatakan ahibati fillah fahadhihi amthilatun hissiyatun waqi'atun tadullu ala imkani ihya'il mauta. Ini adalah dalil-dalil hissiyah yang bisa dirasakan oleh mata, oleh pendengaran, oleh semua, bisa dirasakan, bisa dilihat jelas. Meskipun dialami hanya oleh orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi dalam Al-Quran, bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Wa qad sabaqal isyarah ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayat Isa ibn Maryam fi ihya'il mauta wa ikhrajihim min quburihim biiznillah. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan juga tentang Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa menghidupkan yang mati dan mengeluarkan mereka dari kuburannya. Jadi dihidupkan itu keluar dari kuburan, keluar dari kuburannya. Jemaah, iya, terjadi. Bukan khayalan, bukan seperti di film-film. Bohong kalau itu, dusta. Tapi ini hak terjadi dan disaksikan oleh umat Nabi Isa dari kalangan Bani Israel. Sudah, butuh apa lagi? Dan ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan Allah sanggup menghidupkan yang mati. Kemudian beliau menunjukkan atau mendatangkan bukti yang lainnya melalui akal. Dalalatul akal. Akal pun itu mengharuskan kita meyakini bahwa Allah sanggup menghidupkan yang mati. Yang pertama kata beliau, Annallaha ta'ala fatirus samawati wal ardi wa ma fiha wa khaliquha ibtida'an al-qadiru ala ibtida'il khalq la ya'jizu an i'adatihi. Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antaranya. Allah yang menciptakannya pertama kali. Betul? Betul? Tidak didahului oleh siapapun. Itu makna fatir. Itu makna fatir. Pencipta yang pertama kali dan tidak didahului siapapun.
Itu maksudnya fatirus samawat. yakni khaliqus samawati wal ardi ibtidaan, pencipta langit dan bumi pertama kali. Tidak ada yang pernah mendahului beliau. Tidak ada yang pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fatir. Nah, kata Syekh, yang bisa menciptakan di pertama kali atau pertama kali menciptakan, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dirinya tidak sanggup untuk mengembalikannya kembali setelah apa yang diciptakan ini hancur. Betul tidak jemaah? Jemaah, ana mau tanya, pas pertama kali diciptakan ada bahannya tidak? Jemaah, maksud ana begini, kalau orang jadi mayit mati, ada sisanya tidak? Dari sisanya itu kemudian dia bangkit, betul tidak? Allah sebelumnya menciptakan mereka dari bukan apa-apa, bisa. Apalagi hanya mengembalikan yang sudah hancur. Gampang buat Allah. Itu logika. Itu logika. Ya Allah, akal yang paling sederhana saja bisa mencerna ini. Kalau mereka bertanya, mana logika? Ini logika. Yang jadi masalah, Anda tidak menggunakan logika dengan benar, dengan hawa nafsu. Ini kan gampang dicernanya. Kalau Allah menciptakan sebelumnya dari tidak ada menjadi ada, apa sulitnya bagi Allah kemudian mengembalikan mereka setelah mereka hancur? Gampang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Wa huwa alladhi, surat apa tadi? Ayat berapa? Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Dialah Allah yang pertama kali memulai penciptaan kemudian mengembalikannya. Yu'id, diulang lagi sama Allah. Dibangkitkan, diciptakan kembali. Dan kata Allah, wa huwa ahwanu alaih, dan itu jauh lebih mudah bagi Allah. Mengembalikan apa yang sudah diciptakannya itu jauh lebih mudah, gampang, kata Allah, gampang. Allah sendiri yang bilang, itu jauh lebih mudah. Karena Allah sanggup untuk melakukannya di pertama kali, menciptakan mereka dari bukan apa-apa. Dalam ayat yang lainnya dalam suratul Anbiya ayat yang ke-104, kata Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, kata Allah. Sebagaimana kami dulu pertama kali menciptakan makhluk-makhluk ini, maka kami akan kembalikan mereka kembali. Ini janji dari kami, dan sungguh kami akan melakukannya. Kami akan membangkitkan lagi. Atau juga dalam ayat yang lainnya dalam surat Yasin ayat yang ke-79, ketika salah seorang nabi Allah disuruh membantah, yaitu Nabi Muhammad SAW, membantah orang Quraisy, kafir Quraisy yang gak percaya adanya hari kebangkitan. Kata Allah, qul, ini insyaallah hafal semua, banyak yang hafal. Surat Yasin ayat 79. Ada yang hafal surat Yasin dari awal sampai akhir? Gak ada? Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Ini jawaban Allah kepada seseorang yang mengingkari, kata Syekh, ihya'ul idhami wa hiya ramim. Allah membangkitkan lagi hambanya, makhluk yang sudah jadi tulang, yang sudah hancur tulangnya, bangkit lagi jadi manusia. Katakan, kata Allah kepada manusia ini, yang dulu menciptakan dirinya pertama kali, itu akan menghidupkannya kembali.
Dan dialah Allah yang dengan seluruh makhluknya maha mengetahui. Allah maha mengetahui seluruh makhluknya. Itu pasti terjadi. Dan sampai di sini perjumpaan kita jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Kalau antum ingin tahu kelanjutannya, ketemu lagi nanti insyaallah. Jangan lupa hadir insyaallah taala, ya. Masih ada dalil yang kedua yang disebutkan berdasarkan akal oleh beliau. Ini masih panjang, pembahasannya masih panjang. Ya. Tapi apa yang sudah disampaikan tadi mudah-mudahan mencukupi insyaallah taala. Ya, sebelum kita akhiri jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Silakan kalau bertanya. Fadhal. Fadhal, Pak. Betul. Jelas. Iya, jelas. Ketika orang mukmin diperlihatkan tempat kembalinya, misalkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu semenjak ruhnya dicabut oleh malakul maut, semenjak ketika sakaratul maut dia diperlihatkan tempat kembalinya kelak di akhirat apa. Maka yang diperlihatkan surga, mereka berbahagia, mereka hatinya dipenuhi ketenangan, bahkan wajahnya berseri-seri. Itu isyarat insya Allah bahwa hamba tersebut adalah di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu juga ketika dia selesai menjawab pertanyaan kubur, sama diperlihatkan kembali surga Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Bahkan aromanya, permadaninya, pintu-pintunya dibukakan. Anginnya terasa sampai ke alam barzakh. Angin surga terasa sampai alam barzakh. Itu tanda yang sangat jelas bagi si hamba bahwa dia min ahlil jannah. Jelas. Ini tabsyir namanya. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan ini kepada mereka semenjak mereka dicabut nyawanya oleh Allah. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Terimalah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Gak ada keraguan sedikit pun, gak ada keraguan bahwa dirinya termasuk penghuni surga ketika dia ditampakkan surga oleh Allah. Makanya ketika seseorang mati tersenyum, gak bisa dibuat-buat itu. Dan kenapa dia tersenyum? Bagaimana seseorang tidak tersenyum ketika menyaksikan tempat kembalinya di dalam jannah? Gak mungkin orang tidak berbahagia dengan itu. Gak mungkin. Diperlihatkan pemandangan yang belum pernah dia lihat dan tidak terbayangkan ketika Allah mengakhiri hidupnya di dunia ini. Ya, dan mudah-mudahan kita di antara mereka insyaallah. Amin. Silakan pertanyaan yang lain. Ya Allah jemaah. Fadhal. Hisab itu jemaah, ada manusia yang tidak dihisab sama sekali. Dan kita tahu sifat-sifatnya. Ada yang dihisab. Nah, kalau dihisab itu belum tentu diazab. Paham maksudnya jemaah? Paham maksudnya? Jemaah. Karena hisab itu udah Anda jelaskan ada dua. Hisab apa? Ini materi dulu itu, sudah. Apa? Ada dua jenisnya. Hisaban yasira. Nah, hisaban yasira itu disebut apa? Allah bilangnya dalam Al-Quran hisaban fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Istilah hisaban yasira itu kata Nabi Muhammad SAW itu adalah hisabu ard. Ketika di dalam hisab Allah menampakkan, menunjukkan amal yang sudah dia lakukan, tapi Allah tidak bertanya kenapa. Atau juga mungkin ketika dihisab Allah kemudian bertanya,
Kenapa? Dan kata Nabi, manuqish udzib. Mereka yang ditanya, didebat sama Allah, kenapa? Allah minta alasannya, kenapa kamu bermaksiat? Maka yang seperti ini diazab, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia mukmin, tempat kembalinya tetap surga. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Bisa dia tanpa hisab, bisa dia dihisab dengan hisaban yasira, atau dihisab dengan hisabun niqash. Allah bertanya alasannya. Jadi kalau nggak diazab hamba ini, Allah cuma mengatakan, kamu pernah melakukan ini? Iya. Ini disebutkan semuanya. Tapi Allah tidak pernah bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Maka dia diampuni, dimaafkan, dan tidak akan merasakan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah? Taib. Satu lagi jamaah. Satu lagi. Terakhir antum. Fadhal. Waalaikumsalam. Fadhal. Iya. Hidayah itu ada 2. Hidayatul taufik, pemberian Allah. Ada orang-orang yang sama sekali nggak nyari tapi dapat hidayah. Ada nggak? Ada tidak? Ada. Ada, yakin. Dan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga ada yang disebut dengan hidayah apa? Irsyad. Ini yang harus dicari. Apa itu hidayatul irsyad? Petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan melalui utusan-utusannya, ini wajib dicari. Makanya ketika seseorang tidak mencari hidayah, tidak mencari petunjuk Allah melalui ilmu, syariat dan seterusnya, dia akan dihukum oleh Allah karena perkara tersebut. Jadi nggak begini, hidayah mah nunggu dari Allah karunia anugerah, nggak bisa. Karena Allah memerintahkan kita untuk nyari. Maka kedua-duanya ada di dalam Islam. Dijemput itu sama saja dengan dicari, masih saudara itu. Ya, hidayah itu ada yang kita dapat langsung dari Allah pemberian sudah. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau sukai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Ini taufik. Tapi kemudian irsyad, Allah perintahkan kita untuk mencari. Makanya nggak bisa orang mengatakan, ya saya nggak tahu. Sekarang dia bilang nggak tahu. Ya ngapain juga saya nyari, tapi kalau Allah inginkan saya dapat hidayah, kan saya dapat hidayah. Ini nggak bisa seperti ini caranya. Karena engkau dituntut untuk mencari sama Allah. Makanya Nabi bilang apa? Tolabul wajib, disuruh nyari, bukan disuruh diam dan menantikan hidayah. Jelas? Baik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal saleh kita khususnya di bulan Ramadan ini, dan kita menjelang 10 hari terakhir. Semoga Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kepada dirinya dan mendapatkan kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.